Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah atas semua nikmat-Nya. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan fikih zakat dan kita membahas terkait dengan hukum-hukum yang umum terkait dengan zakat. Hukum-hukum umum seputar zakat. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama kita bahas adalah terkait dengan mengeluarkan zakat dengan berupa nilainya. Bukan dengan nilai dari jenis bukan dari harta, bukan dari jenis harta yang dizakati. Kita ulangi. Yang pertama adalah terkait mengeluarkan zakat itu dari nilai atau kita katakan hukum mengeluarkan zakat dengan nilai dari kadar zakat wajibnya atau kadar wajib zakatnya, bukan dari jenis harta yang dizakati. Kasusnya seperti ini para hamba Allah, kalau contohnya ada zakat pertanian dan buah-buahan, boleh nggak ketika bayar zakat dan memang sudah terpenuhi bayar zakat itu, namun yang dikeluarkan adalah nilainya berupa uang begitu bukan dia bahan makanan atau bukan dia hasil buminya, bukan dia hasil panennya, boleh nggak mengeluarkannya dengan nilainya, dinilai dengan uang seperti itu. Begitu juga contohnya kalau zakat peternakan, zakat hewan gembalaan. Nah, ketika contohnya kena kewajiban zakat berupa 1 ekor kambing, boleh nggak bayar dengan nilainya? Nah, seperti itu. Kalau contohnya kewajiban kadar wajib zakat yang wajib dikeluarkan itu adalah unta dengan usia 2 tahun. Boleh nggak kalau dibayar zakat dengan nilainya? Dinilai dengan uang. Gitu maksudnya. Begitu juga contoh kalau dia zakat emas dan perak. Zakat emas dan perak.
memiliki emas sekitar 100 gram, tentunya sudah wajib zakat, kan gitu. Atau katakanlah punya perak ya sampai katakanlah 2 kilo. Nah, wajib dikeluarkan zakat 2,5%-nya atau sekitar ya 1/40-nya. Namun ini dinilai dengan uang, bukan emasnya yang dikeluarkan atau bukan dari peraknya. Boleh tidak? Ini permasalahan pertama yang akan kita bahas. Para hamba Allah rahimani rahimakumullah, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk masalah seperti ini, ya, para ulama mereka berbeda pendapat menjadi dua. Pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh secara mutlak, tidak boleh untuk bayar zakat dari jenis harta zakat yang wajib dizakati itu dikeluarkan nilainya, nggak boleh. Harus dari jenis zakat tersebut, ya, harus dari jenis ya harta zakat tersebut. Menurut pendapat ini, ya. Nah, ini pendapatnya Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Daud Adz-Dzahiri. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Apa alasannya atau apa dalilnya? Ya, alasannya dikarenakan syariat ya telah menetapkan secara jelas dan gamblang kadar wajib pada zakat tersebut. Ya. Kadar wajib zakat tersebut dengan pembayaran dari jenis harta yang wajib dizakati itu. Maka tidak boleh untuk berpaling kepada selainnya. Ya. Sebagaimana tidak boleh berpaling ya ketika dalam syariat kurban, nggak boleh kurban itu dikeluarkan nilainya, bukan hewan. Begitu juga kafarah, ya, dan seterusnya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga alasan berikutnya adalah kalaulah memang dibolehkan untuk membayar dengan nilainya, tentulah pasti akan disebutkan dan dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, fi khamsin wa isrina minal ibili bintu makhadin, fa illam takun bintu makhadin fabnu labunin. Ya, pada jumlah unta sekitar 25 ekor. Maka di situ ada kewajiban membayar zakat untuk mengeluarkannya bintu makhad, yaitu unta dengan usia 1 tahun. Kalau tidak ada unta dengan bintu makhad, ya, yaitu yang usia 1 tahun, maka fabnu labunin, ya, yaitu unta jantan ya dengan usia 2 tahun. Nah, seperti itu. Namanya ibnu labun. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Di sini enggak disebutkan nilai uang. Ya, enggak disebutkan nilai uang. Tapi malah ya kepada hewan yang lain, karena ini adalah zakat peternakan. Zakat hewan gembalaan, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, begitu juga para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Nabi bersabda tentang orang yang wajib untuk membayarkan zakat dengan kadar dia jaz'ah, ya, jaz'ah. Yaitu hewan dengan usia tertentu, ya. Itu kalau tidak salah ini hewan dengan usia
4 tahun ya sempurna masuk tahun kelima, demikian ya. Maka Nabi mengatakan tuqbalu minhu al-hiqqatu wa yuj'alu ma'aha atau wa yaj'alu ma'aha syataini au 20 dirhaman. Diterima darinya hiqqah ya. Mestinya bayarnya jaz'ah. Tapi boleh diterima hiqqah, yaitu usia dengan kurang 1 tahun dari jaz'ah itu. Dan dijadikan bersamanya itu ada 2 ekor kambing, atau kalau tidak maka dia 20 dirham, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Begitu juga ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan faradha zakat al-fitri sa'an min tamrin atau sa'an min syairin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakatul fitri 1 sok dari kurma atau 1 sok dari gandum. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim, tapi nggak disebutkan di dalam hadis tersebut ya adanya nilai uang. Nah seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya padahal siapa yang nggak butuh dengan uang, tapi nggak disebutkan di sini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah, Al Hakim, Baihaqi, Daruqutni dengan sanad yang lain. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz tatkala beliau mengutus Mu'adz radhiyallahu anhu ke Yaman, khudhil hubba minal hubbi wasyata minal ghanami wal ba'ira minal ibili wal baqarata minal baqari. Ya. Disebutkan ya, ambillah biji dari biji-bijian, kambing dari ya gembalaan kambing, ya, unta dari gembalaan unta, demikian, sapi dari gembalaan sapi. Nah seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik ya, ini dalil-dalil terkait dengan tidak bolehnya membayar zakat itu dengan nilai uang, tapi harus ya dari nilai yang telah ditetapkan oleh syariat. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan boleh untuk mengeluarkan nilainya, bukan ya kadar wajib yang telah ditentukan oleh syariat ya untuk ya, jenis harta yang wajib dizakati tersebut. Demikian. Nah, ini pendapatnya Imam Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, dan ini zahir dari mazhabnya Imam Al-Bukhari, dan satu sisi dari mazhabnya Imam Asy-Syafi'i, dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Demikian. Dalilnya adalah ya hadis yang berikut ini ya yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari tapi secara mu'allaq, namun disambung oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab At-Taghliq, yaitu riwayat dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu annahu qala li ahli al-Yamani, bahwasanya ia pernah mengatakan kepada penduduk Yaman, "Utuni bi'ardi siyabin khamisin au labisin makana asy-sya'iri wa dzurrati akhudhuhu minkum fa innahu aisaru 'alaikum wa anfa'u lil muhajirin bil Madinah." Ya. Mu'adz radhiyallahu anhu pernah mengatakan kepada penduduk Yaman, ya berikanlah kepadaku ya sejumlah pakaian gamis atau pakaian yang ada yang lainnya ya sebagai ganti dari kurma dari gandum dan jagung ya, kurma dan jagung, kita ulangi, sebagai ganti ya gandum dan jagung
yang aku ambil, yang semestinya aku ambil dari kalian. Karena sesungguhnya itu lebih mudah bagi kalian dan lebih bermanfaat bagi orang-orang muhajirin di Madinah. Begitu kata beliau. Ya. Kemudian pendapat ini juga mendasarkan dengan hadis adanya penyebutan nilai uang, ya, ketika tidak mampu untuk menghadirkan hewan tertentu, ya, kadar wajib zakat dari hewan tertentu, namun ada di bawahnya, ya, namun ada di bawahnya usianya 1 tahun, ya, tapi disertakan dengan nilai uang sekitar 20 dirham, ya. Nah, ini menunjukkan bolehnya. Nah, seperti itu, ya. Ini menunjukkan bolehnya untuk, ya, diganti nilainya. Kalau tadi, ya, gantinya adalah nilainya adalah dengan pakaian. Dalam hadis yang pertama kita sebutkan, yang itu ungkapan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Nah, ini pendapat yang kedua punya alasan yang ketiga tentang kebolehannya untuk membayarkan nilainya dengan mengatakan maksud dari bayar zakat itu adalah, ya, memenuhi kebutuhan orang fakir miskin, dan memenuhi kebutuhan orang fakir miskin itu bisa dilakukan, ya, dengan membayarkan nilainya, nilai dari zakat, kadar wajib zakat tersebut, ya, sebagaimana membayarkannya dengan barang atau harta yang wajib dizakati itu, demikian. Yang penting adalah, ya, memenuhi kebutuhan mereka. Begitu menurut pendapat ini. Wallahu ta'ala a'lam, ya. Masing-masing dari ulama yang mereka berpendapat dengan pendapat, ya, kedua pendapat ini, ya, tentunya mereka sudah berijtihad. Kita hargai pendapat mereka, demikian, ya. Bahkan kita dapatkan sebahagian atau mereka itu membantah pendapat yang lain dengan menyebutkan, ya, penjelasan-penjelasannya untuk bisa menampakkan bahwa pendapatnya itu lebih kuat. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah. Namun pendapat yang terpilih insyaallah taala dan yang kuat insyaallah taala, ya, adalah pendapat pertengahan, yaitu pendapat yang tidak, ya, membolehkan secara mutlak, ya, dan tidak melarang secara mutlak. Nah, seperti itu. Pendapat yang tidak membolehkan secara mutlak dan tidak melarang secara mutlak. Dan ini pendapatnya, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya. Jadi kebolehan untuk, ya, mengeluarkan zakat itu dengan nilainya itu haruslah dikaitkan dengan kebutuhan dan kemaslahatan serta keadilan, demikian, ya. Seperti itu. Ini pendapat yang bisa jadi memang kuat kita katakan, ya. Tapi kalau nggak butuh, asalnya nggak boleh. Kalau tidak ada hajah kebutuhan, maka nggak boleh, ya. Tidak ada kemaslahatan yang kuat, tidak ada kebutuhan, ya, untuk hal tersebut, maka hukum asalnya memang tidak boleh dia mengeluarkan dengan apa? Dengan nilainya. Kenapa? Karena yang seperti ini tentunya kita katakan keluar dari koridor, ya, keluar dari koridor penjelasan syar'i, demikian. Karena Nabi SAW sudah menjelaskan, ya, bukan tidak ada nilai yang diketahui karena ada uang di zaman itu. Di zaman Nabi SAW dikenal dengan dinar dan dirham, ya. Tapi nggak ada penyebutan seperti itu, maka menunjukkan hukum asalnya memang tak boleh, ya. Namun kalau ada kebutuhan, ya,
kalau ada kemaslahatan yang kuat untuk hal tersebut, maka insyaallah taala ya, maka dalil-dalil yang mendukung adanya mengeluarkan nilai dari zakat yang semestinya, ya, maka ini bisa dijadikan dalil ya untuk kebolehannya ketika ada kebutuhan atau ada maslahat yang kuat demikian. Ya, nah, ini sebagai bentuk apa? Menggabungkan dalil-dalil tersebut. Wallahu taala alam. Baik, ini yang pertama ya. Masalah pertama ya. Jadi ada 3 pendapat lah kira-kira begitu ya dalam masalah ini, yaitu masalah terkait dengan mengeluarkan zakat dengan nilainya ya, bukan dari jenis ya harta yang wajib dizakati tersebut. Ya. Baik, berikutnya para hamba Allah rahimani. Yang kedua, masalah yang kedua yang mau kita bahas ya, yaitu seputar hukum menyegerakan pembayaran zakat sebelum masuk setahun. Nah, ini berarti para hamba Allah rahimani rahimakumullah terkait dengan pembayaran zakat yang ada syarat haul. Zakat yang ada syarat haul seperti contohnya zakat pada emas dan perak atau turunannya dan turunannya. Begitu juga zakat pertanian dan buah-buahan. Ya, zakat pertanian, zakat ya hewan gembalaan. Karena kalau zakat pertanian buah-buahan itu dia cuma bukan setahun ya, tapi dia ketika panen demikian. Nah, boleh nggak bayar zakat sebelum setahun? Untuk peternakan hewan-hewan gembalaan, begitu juga untuk emas dan perak serta beserta dengan turunannya. Boleh tidak? Nah, disinilah dia para ulama berbeda pendapat. Nah, perlu kita ketahui, kita tegaskan lagi bahwasanya zakat itu tidak akan ya wajib kecuali bila terpenuhi syarat-syaratnya. Alhamdulillah. Nah, apabila ya harta yang wajib dizakati tersebut, maksudnya harta yang termasuk jenis-jenis harta yang wajib dizakati, itu sudah terpenuhi syaratnya seperti syarat nisab, syarat nisab, yaitu batas minimal harta yang wajib dizakati sudah sampai batas minimal yang wajib dizakati, bahkan lebih. Kemudian syarat yang kedua adalah haulanul haul atau hawalanul haul, yaitu berlalu ya kadar nisab itu dalam setahun. Demikian. Ya. Maka baru wajib zakat. Nah, kalau dia belum setahun, maka belum wajib zakat. Ya. Kalau belum setahun, maka belum wajib zakat. Bahkan contohnya beberapa hari sebelum ya, sebelum setahun itu, maka belum jatuh tempo, maka belum ada kewajiban untuk zakat. Nah, permasalahannya adalah apabila orang yang punya harta tersebut dia pengen dia keluarkan zakatnya lebih cepat sebelum waktu jatuh temponya, sebelum setahun. Ya. Apakah boleh kira-kira? Apakah sah? Apakah boleh? Nah, disinilah jadi pembahasan kita. Permasalahannya di sini, ya. Maka di sini para hamba Allah ada 2 pendapat. Ya, pendapat yang pertama boleh. Ini pendapat ya Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan sekelompok dari ulama salaf demikian, ya. Dalil untuk pendapat ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi dan An-Nasa'i serta yang lainnya, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Irwaul Ghalil. Hadis yang diriwayatkan bahwasanya Abbas radhiyallahu anhu ya paman Nabi itu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ta'jili sadaqatihi qabla an tahulla farakhasa sallallahu alaihi wasallam lahu fi dzalika. Bahwasanya Abbas radhiyallahu anhu itu pernah meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam penyegerakan untuk menyegerakan pembayaran zakatnya sebelum ya
datang haulnya. Lalu Nabi SAW memberikan dispensasi untuk beliau tentang hal itu. Demikian ya. Kemudian hadis berikutnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam, kayak nggak salah ya, ini Abu Daud, Tirmidzi dan yang lainnya juga ya. Bahwa Nabi SAW pernah bersabda kepada Umar radhiyallahu anhu, "Inna kunna yata'ajjalna shadaqatal Abbasi li'amina hadza ya ama awalin." Ya. Sesungguhnya kita menyegerakan pembayaran zakatnya Abbas untuk tahun kita ini ya di tahun pertama. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, dalil berikutnya adalah kias, yaitu mengkiaskan ya zakat dengan hutang. Ya. Nah, sebagaimana hutang itu ya apabila ya sudah ada nilainya, uangnya sudah ada, maka boleh baginya untuk menyelesaikan pembayaran hutang tersebut sebelum jatuh temponya, boleh. Maka demikian pula apabila seseorang punya harta, ya, dan harta tersebut sudah masuk nisabnya, hanya saja belum ya jatuh temponya, yaitu belum satu tahun, belum satu haul, 1 tahun, maka boleh bagi ya pemiliknya untuk dia menyegerakan pembayaran zakatnya sebelum masuk waktu jatuh temponya, maka itu boleh insyaallah ta'ala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan tak boleh. Ini pendapat Imam Malik. Ya. Pendapat Imam Malik mengatakan tak boleh, kecuali kata beliau kalau seandainya tinggal tersisa sedikit lagi, waktunya sedikit untuk dekat ya haul. Contohnya mungkin beberapa hari lah begitu ya. Ya. Kalau beberapa hari gitu ya, atau mungkin sudah masuk bulannya, maksudnya akhir bulan nanti dibayarkan, tapi ini awal bulan mau disegerakan gitu, ya, itu sedikit lah dibandingkan dengan 11 bulan yang ada, ya. Baik, pendapat ini pendapat mengatakan tidak boleh, pendapat Imam Malik, dan ini pendapatnya guru beliau itu Rabi'ah, itu dan Daud Al-Zahiri dan Ibnu Hazm rahimahumullah. Dalilnya adalah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma secara marfu' dari Rasulullah SAW, dia bersabda, la zakata fi malin hatta yahula alaihi al-haulu. Tidak ada zakat pada harta sampai berlalu 1 tahun pada harta tersebut. Hadis Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, Daruqutni, Baihaqi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Irwaul Ghalil. Demikian. Kemudian dalil yang kedua yang katakan tidak bolehnya adalah perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, annahu kana la ya'khudhu min mali zakatin hatta yahula alaihi al-haulu. Bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu tidaklah mengambil dari harta zakat sampai berlalu 1 tahun. Ya. Riwayat ini dikeluarkan oleh ya Abdul Razak dalam Musannafnya. Demikian. Nah, kemudian dalil berikutnya
Dalil berikutnya adalah kias. Ya, kias. Yaitu kias haul itu dengan nisab. Sebagaimana tidak boleh mendahulukan zakat ya ketika belum sampai nisabnya. Zakat belum sampai nisabnya. Kalau belum sampai nisabnya dikeluarkan zakat, berarti ini namanya sedekah biasa. Ya, demikian. Karena haul itu apa? Syarat sebagaimana nisab, maka begitu juga ya. Maka dia tidak boleh ya sebelum waktunya dikeluarkan, sebelum waktu wajibnya dikeluarkan zakat tersebut, maka dia akan terhitung sedekah biasa, begitu dia. Kiasnya kepada nisab. Haul itu karena sama-sama dia syarat, maka dikiaskan begitu. Kalau nisab belum, hartanya belum sampai, kalau didahulukan berarti dia bukan zakat, tapi dia adalah sedekah biasa. Gitu juga. Kalau haul belum sampai dia 1 tahun dikeluarkan zakat, itu bukan zakat, tapi dia nisab. Tapi dia adalah sedekah biasa, begitu. Kemudian ada lagi kias berikutnya adalah pengkiasan ya zakat itu dengan sholat. Nah, sebagaimana sholat itu ya tidak boleh didahulukan ya dari waktunya, maka zakat juga demikian karena ada waktu-waktu khususnya. Nah, seperti itu. Maka pendapat yang kuat wallahu taala alam bahwasanya ya boleh mengeluarkan zakat sebelum waktunya setahun. Boleh. Kenapa? Karena nggak ada dalil yang melarang. Loh, gimana dengan hadis Nabi yang mengatakan la zakata fi malin hatta yahula alaihi haul? Tidak ada zakat pada harta sampai berlalu 1 tahun. Maka maksud dari hadis ini, tujuannya itu adalah tidak ada kewajiban zakat, itu maksudnya. Bukan penafian sama sekali, ya. Itu penafian tentang ya, bukan maksudnya di sini la zakata, itu maksudnya adalah yaqtadi an-nahya, yaitu mengharuskan dia adanya larangan, bukan tidak boleh berzakat, maksudnya tidak ada zakat, maksudnya adalah di sini yang dinafikan adalah ya kewajibannya. Nah, seperti itu ya, bukan dia larangannya, maksudnya ini menjadi terlarang begitu. Jadi la zakata ya di sini adalah bukanlah ya bermakna ya la tuzakki menjadi an-nahyu, bukan. Ya, bukan janganlah kamu berzakat. Tapi la zakata maksudnya adalah ya la wujuba ya fi zakah, gitu maksudnya. Tidak ada ya kewajiban pada zakat itu ya pada harta yang belum berlalu 1 tahun. Seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ya, lebih tepatnya memang dikiaskan dia kepada hutang, insyaallah taala. Ya, wallahu taala alam. Ini saja barangkali yang bisa kita sampaikan karena sudah masuk waktu salat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kita cukupkan saja. Ya, tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan, seperti biasa kita berikan motivasi untuk berdonasi membangun Masjid Al-Muwahhidin. Kalau kita pengen punya sebuah rumah di surga, kenapa? Karena ini bangun rumah Allah. Kalau kita pengen punya minimal pahalanya 700 lipatnya dari apa yang kita infakkan, kita sedekahkan, ketahuilah karena ini adalah infak fisabilillah. Dan bagi yang pengen mendapatkan pahala yang terus mengalir, tatkala infak kita dimanfaatkan, dan ketahui ternyata Masjid Al-Muwahhidin itu sudah dimanfaatkan. Walaupun dalam proses pembangunan itu sudah dimanfaatkan. Ya, jadi pemanfaatan ya Masjid Al-Muwahhidin untuk sholat dan kajian-kajian itu tidaklah mengganggu pembangunan, proses pembangunan insyaallah taala ya. Nah, silahkan ya bisa datang ke Masjid Al-Muwahhidin. Bagi yang ingin transfer, silahkan transfer ke nomor rekening BSI Bank Syariah Indonesia di nomor 5544332278 atas nama Yayasan Cahaya Tauhid Medan. Semoga termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.